Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Video ini merupakan pertemuan pertama dari topik usaha energi ini. Di dalam video ini, kamu akan mempelajari tentang konsep usaha, membedakan usaha positif, negatif, dan nol. Kemudian kamu juga akan menghitung usaha. Di sini kamu coba nanti sambil membuka buku atau sumber lainnya, cari deh tentang usaha. Pastinya bukan usaha yang dalam dimensi ekonomi ya, jual beli bukan, tapi ini dalam dimensi fisika. Coba kamu tetap baca ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari animasi ini kita akan belajar tentang usaha. Di sini terlihat seorang coba mendorong, ternyata bendanya sangat berat dan akhirnya tidak bergerak walaupun sudah keluar keringat seperti ini. Ya, apakah ketika itu dia disebut melakukan usaha di dalam fisika? Mungkin kita akan berpendapat bahwa itu usaha karena dia sudah mengeluarkan semua tenaganya, dia sudah berkeringat, namun bendanya juga tidak bergerak. Tapi ada juga pendapat yang lain bilang itu tidak berusaha karena usaha sendiri itu harus melakukan perpindahan. Nah, sebelum itu menjawab ini kita coba lebih mengulas lagi tentang usaha pada seperti ini. Tadi ya, bahwa usaha akan ada hubungannya dengan ketika di sini ada sebuah balok didorong dengan sebuah gaya, maka ketika dia berpindah, maka ketika itu disebut dengan usaha. Berarti usaha di sini itu apa? Usaha di sini ada hubungannya dengan gaya. Kemudian ada perpindahan, ya. Nah, gaya ini membutuhkan apa? Energi. Jadi, usaha itu adalah energi yang dibutuhkan oleh gaya untuk perpindahan atau di sini benda berpindah. Jadi di sini ingat bahwa ada gaya yang mengakibatkan benda berpindah. Nah, ketika itulah disebut dengan usaha. Nah, di sini juga kita bisa menghitung usaha itu secara matematis. Usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Usaha disimbolkan dengan W besar dari kata work. Maka untuk mencari usaha tadi, hasil kali antara gaya dan perpindahan, gaya F, force, dikali dengan S, perpindahan dalam satuan meter. Nah, inilah yang disebut dengan usaha menurut fisika. Berdasarkan itu, kita lihat di sini ada beberapa jenis usaha, ada positif, negatif, dan nol. Pada usaha positif, di sini kita lihat contohnya adalah seseorang mendorong mobil. Dia mendorong dengan memberikan gaya ke arah kanan, dan mobil juga berpindah ke arah kanan. Nah, ketika itu disebut dengan usaha positif, yaitu usaha yang arah, gaya, dan perpindahan searah. Dahan searah. Kemudian ada usaha negatif, kira-kira apa? Coba. Betul. Arah. Usaha negatif itu adalah arah, gayanya, dan perpindahannya berlawanan. Contohnya pada peristiwa tarik tambang. Pasti kedua tim tarik tambang itu menarik ke arah belakang ya masing-masing. Ya. Buat tim yang menang, misalnya ini menang, dia akan bergerak searah dengan arah gayanya. Tapi buat tim yang kalah, dia bergerak berlawanan dengan arah gayanya. Dia narik ke belakang tapi terdorongnya ke depan. Nah, inilah dicontoh merupakan usaha negatif. Contoh lainnya mobil ngerem. Ya. Mobil melakukan pengereman. Mobil ketika ngerem ada gesekan antara jalan dan juga ban yang arahnya ke belakang. Tapi mobilnya tetap bergerak ke depan kan. Nah, itu adalah contoh usaha negatif. Ada lagi usaha nol. Di sini berarti usaha yang pertama tidak ada perpindahan. Ada perpindahan berarti sama seperti di video yang tadi ya. Tidak ada perpindahan berarti usaha tidak disebut usaha atau usahanya nol atau usahanya tegak lurus terhadap gayanya tegak lurus terhadap perpindahannya. Nah, ini beberapa jenis usaha positif, negatif, dan nol yang harus kamu ketahui dan ada di sekitar kita. Contoh di sini menghitung usaha
Sebuah kotak kayu yang terletak di lantai datar didorong dengan gaya 40 Newton. Kemudian timbul gaya gesek sebesar 5 Newton. Kotak itu bergeser sejauh 2 meter. Hitung usahanya. Tadi usaha merupakan gaya dikali perpindahan. Jika di sini ada beberapa gaya yang bekerja, maka berlaku ada resultan gaya. Ingat, resultan gaya itu apa? Gabungan. Ya, result, hasil gabungan gaya. Maka di sini kita lihat gaya yang ini adalah 40 Newton, gesekannya 5 Newton. Berarti di sini 40 dikurang 5. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan. Dikali dengan perpindahannya 2 meter. Maka di sini Newton dan meter. Maka 35 Newton dikali 2 meter sama dengan 70 Newton meter. Nah, 70 Newton meter ini disebut juga dengan Joule. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini contoh menghitung usaha. Mudah kan? Oke. Berikutnya, ada yang disebut dengan daya atau power. Daya atau dikenal juga dengan laju energi ya. Jadi, kalau ada energi tadi yang mengakibatkan gaya itu mendorong benda sehingga berpindah, ketika energi itu dilakukan terus-menerus ya dalam beberapa waktu tertentu, maka itu kita sebut dengan daya atau laju energi, yaitu besar total energi yang digunakan dalam setiap detik. Secara matematika, menghitung daya itu merupakan usaha dibagi dengan selang waktunya. Ini ya. Di sini. Contoh misalnya ketika gerobak ini didorong ya, berarti semakin lambat kan? Semakin lama waktunya, maka dayanya akan semakin sini semakin lambat, dayanya kan semakin kecil gitu. Kalau waktunya sebentar, dayanya besar kayak gitu ya. Jadi di sini daya dalam satuan watt, usaha dalam satuan joule dan waktu. Sebagai contoh seperti ini, seorang pekerja memindahkan pasir dengan gerobak sebesar 300 joule. Ia memindahkan pasir dalam waktu 1 menit. Besar daya yang dikeluarkan pekerja tersebut adalah, maka di sini tadi ya usahanya 300 joule, waktunya 1 menit, kita convert jadi detik, 60 detik. Maka tadi untuk menghitung daya, P sama dengan usaha dibagi waktu. Sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 watt. Nah, begitu cara menghitung daya. Di sini juga ada beberapa contoh lainnya ya. Bisa dikerjakan. Ini juga udah kamu kerjakan di dalam kelas ya. Contoh di sini sebuah balok didorong dengan lintasan licin, usahanya 150 joule. Balok berpindah 2 detik, dayanya sama tadi, usaha dibagi waktu 150 dibagi 2 detik sama dengan 75 watt. Kok pernah dengar ya watt ini satuan apa ya? Oh, di listrik ya. Sama prinsipnya ya. Karena energi listrik yang digunakan dalam waktu tertentu itu disebut juga dengan daya. Kemudian nomor 2, seorang prabakti mendorong troli selama 1 menit. Daya pada aktivitas ini sebesar 10 watt. Usaha yang dilakukan prabakti ini adalah, jadi usaha di sini berarti kita ngebalik, P sama dengan W dibagi T, maka usahanya sama dengan P kali T. 10 watt dikali 1 menit, 60 second ya, sama dengan 600 joule. Terakhir, sebuah kotak kayu didorong dengan gaya sebesar 50 Newton pada lintasan licin. Kotak berpindah sejauh 20 meter selama 4 detik. Tentukan daya yang muncul. Ya, di sini berarti untuk menentukan daya tadi, P sama dengan W dibagi T. Usaha dibagi sama waktunya. Tapi karena di sini usahanya nggak ada, di sini adanya gaya sama perpindahan. Berarti kita kali S dibagi T. Berarti 50 kali 20 dibagi 4 detik. Coret 5 sama dengan 250 watt. Nah, sekian untuk pembahasan kita di yang pertama. Di pertemuan pertama kita belajar tentang usaha. Lihat lagi catatannya, lihat lagi modulnya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.